Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Widiasana. Saya staf pengajar di Politeknik di Bandung, jurusan Teknik Komputer. Home base saya di D3 Teknik Informatika. Selain mengajar di D3 Teknik Informatika, saya juga mengajar di D4 Teknik Informatika. Mata kuliah yang sering saya ampu yaitu adalah grafika komputer. Selain mata kuliah grafika komputer, juga ada mata kuliah pengolahan citra digital, mata kuliah diskrit, dan banyak juga mata kuliah lain, tetapi yang akan saya coba tampilkan atau coba expose dalam video ini itu adalah grafika komputer. Banyak orang bertanya-tanya apa perbedaan grafika komputer di Polban dan di tempat lain. Mungkin secara umum banyak yang bicara bahwa grafika komputer itu adalah mata kuliah yang belajar menggunakan tools untuk melakukan edit-edit object image. Tetapi kami di Polban dalam hal ini tidak ke arah sana. Grafika komputer itu belajar ke teknik dasar atau algoritma-algoritma dalam pembentukan sebuah objek image. Dalam hal ini, objek tersebut bicaranya berarti akan ada data, model, dan eksekusinya dalam bentuk program. Nah, dalam hal ini, untuk mempelajari hal tersebut, kami memberikan mata kuliah grafika komputer menjadi dua bagian. Yang pertama teori dan praktikum. Dalam hal ini, teori tentu saja akan berisi tentang konsep dasar ataupun teknik-teknik dasar yang akan digunakan, dan praktikum akan digunakan sebagai tempat untuk anak-anak mempelajari bagaimana itu diimplementasikan. Ketika sebelum pandemi, tentu saja kita akan melakukan tatap muka, tapi saat ini ketika bicara pandemi, semua dilakukan dalam bentuk daring. Dalam hal ini, Polban sudah menyediakan tempat ataupun e-learning yang bisa diakses, sehingga grafika komputer juga sudah mendapatkan tempat di sana. Kemudian penilaian juga dilakukan per minggu terhadap tugas dan praktikum, selain ada ujian pada saat UTS dan UAS. Secara umum, materi itu disediakan baik dari sisi PPT ataupun video yang akan diberikan. Selain itu juga diberikan buku referensi berupa e-book PDF, sehingga anak-anak bisa membaca sendiri kira-kira materi apa saja yang akan diberikan. Kurang lebih materi pertemuan pertama itu adalah berkutat tentang apa itu komputer grafik. Dalam ini anak-anak akan belajar kira-kira apa sih itu komputer grafik, sehingga mulai ada pemahaman kenapa ada komputer grafik. Dalam hal ini, tentu saja selain materi yang ada di dalam slide, saya juga akan mengemukakan kira-kira apa sih yang dibutuhkan sehingga Anda bisa belajar komputer grafik, dan komputer grafik itu dibutuhkan untuk apa. Karena secara umum, kelanjutan komputer grafik itu akan masuk ke dalam pengolahan citra digital, dan pengolahan citra digital akan berlanjut ke computer vision. Topik dalam komputer grafik itu ada dua secara umum. Topik besarnya itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Setiap unsur 2 dimensi dan dimensi pasti akan ada objek dasar, akan ada transformasi, dan ada komponen pembentuk, atau misalkan library ataupun apapun yang bisa kita pakai. Tapi secara umum bahwa konsepnya tuh seperti itu. Ada dua jenis environment, 2 dimensi dan 3 dimensi. Saya ulangi, ada 2 dimensi atau dimensi. Setiap komponen tersebut pasti akan ada transformasi dan objek dasar. Secara umum seperti itu. Tetapi ketika bicara 3 dimensi akan ada tambahan, masalah lighting, rendering, kamera, wrapping, dan lain-lain. Kemudian setelah kira-kira topiknya apa saja, ketika kita belajar hal-hal tadi, kita akan dapat melakukan apa? Yang pasti kita bisa mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan konsep dasar, tadi 2 dimensi dan 3 dimensi, kita bisa mampu membuat bentuknya, dan mampu menjelaskan konsep matematika. Kemudian dari situ juga kita bisa membuat secara umum aplikasi yang menggunakan semua hal-hal tersebut. Jadi mau aplikasi yang membuat 2 dimensi atau 3 dimensi, kita bisa. Harapannya ke sana. Mata kuliah juga akan berisikan link dari e-learning yang ada di Polban. Di e-learning bisa diakses juga RPS atau rencana pembelajaran semesternya.
Pengajarnya ada saya sebagai pengajar teori, kemudian ada Patrisna Gelar dan Pak Muhammad Rizky sebagai pengajar praktek. Kemudian dari sisi tersebut referensi yang disediakan itu ini ada 8, bisa dilihat lebih jelasnya nanti di e-learning. Kemudian materi kuliah itu selain teori dan praktek juga akan ada kuis, tugas baca, dan eksplorasi setelah praktikum. Kemudian untuk lebih detailnya, silakan bisa unduh RPS mata kuliah ini di e-learning Polban. Untuk penilaian tersebut bahwa ketika Anda melakukan sesuatu, pasti akan ada nilainya. Nah, secara umum, itu ada UAS, UTS, dan tugas dan praktikum. Dalam hal ini, UAS 30%, UTS 30%, tugas dan praktikum 40%. Saya punya alasan kenapa UAS dan UTS lebih kecil daripada tugas dan praktikum, nanti bisa dibahas ketika pelaksanaan perkuliahan. Alasannya apa? Nah, di sini juga di dalam slide saya akan memberikan beberapa ilustrasi tentang kenapa komputer grafik. Kemudian saya akan memberikan tugas dan hari pertama itu selesai. Untuk lebih jelasnya, mungkin akan kita ikuti video real kelas dari materi yang sudah saya sampaikan. Secara umum, grafik komputer itu adalah membuat, mengolah, dan menyimpan objek geometri baik image maupun modelnya. Kemudian menampilkan image atau gambar, atau pengolahan secara digital, atau grafik user interface, haptic, display, atau VR, atau macam-macam. Semua orang ketika bicara komputer grafik, punya pandangan ke arah sana semua. Ya, bisa yang nomor 1, bisa yang nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4. Pertanyaan apakahnya semua betul itu komputer grafik? Betul. Semua itu adalah komputer grafik. Ya, tetapi dalam hal ini tentu saja tidak mungkin semuanya diajarkan di perkuliahan. Kenapa? Ketika kita ingin belajar semua itu, tentu saja materinya akan banyak, dan seperti yang kita tahu komputer grafik ini SKS-nya hanya 3, gitu ya. Jadi tidak mungkin belajar semua. Kita akan lebih ke arah mana sekarang belajarnya? Nah, dalam hal ini topik yang akan kita pelajari itu ada beberapa. Yang pertama, pengenalan komputer grafik 2 dimensi. Dalam hal ini berisikan tentang matriks 2 dimensi, grafik primitif. Grafik primitif ini dalam arti kata bahwa ada bentuk-bentuk primitif yang sudah didefine, seperti garis, lingkaran, dan kotak. Kemudian ada transformasi geometri, dalam hal ini single transformation atau komposit, dalam arti kata bahwa Anda akan belajar tentang transformasi itu bisa hanya satu, tetapi bisa juga ada juga beberapa transformasi yang dianggap menjadi satu. Belajarnya nanti. Kemudian ada komponen multimedia 2 dimensi. Apa saja? Setelah itu adalah materi yang akan dipelajari sampai UTS. Ya. Jadi sampai UTS Anda belajar 2 dimensi. Kemudian ada pengenalan komputer grafik 3 dimensi. Dalam hal ini tentu saja menggunakan matriks 3 dimensi. Bentuk-bentuk dasar seperti poligon, vertex, serta grafik primitif objeknya juga ada. Dalam hal ini tentu saja ketika kita sudah belajar 2 dimensi, konsep belajar 3 dimensi itu relatif mirip. Yang membedakan itu hanyalah objeknya saja, gitu ya. Kemudian setelah kita belajar tadi bentuk dasar dan grafik primitif, kemudian ada juga transformasi geometri objek 3 dimensi. Transformasi 2 dimensi dan 3 dimensi juga sama. Artinya bahwa tetap menggunakan matriks, yang membedakan itu adalah komponen dari matriksnya. Kemudian terakhir, di komponen 3 dimensi itu ada penambahan sesuatu, yaitu modeling, rendering, proyeksi kamera, image wrapping, texturing, lighting, sama animasi. Jadi overall, materi bahwa apa yang Anda pelajari dalam 1 semester itu sampai UTS, itu Anda akan berkutat dengan hal-hal yang sifatnya 2 dimensi. Kemudian ketika dari UTS setelah UTS ke UAS, itu Anda akan berkutat dengan hal yang sifatnya 3 dimensi. Begitu ya. Kurang lebih yang akan Anda pelajari seperti itu. Nah, tujuannya apa? Anda belajar seperti hal tadi. Yang pasti Anda harus dapat, nanti setelah belajar ini harus mampu mengidentifikasi dan mengaplikasi konsep dasar komputer grafik 2 dimensi.
Kemudian mampu menjelaskan konsep matematik dan dari hal-hal yang sifatnya dua dimensi serta mendemonstrasikannya. Mampu membuat bentuk dasar dua dimensi dari bentuk primitif dan transformasi menggunakan komponen multimedia. Kemudian mampu mengidentifikasi mengaplikasi konsep dasar konflik tiga dimensi seperti grafik primitif dan atributnya. Mampu menjelaskan konsep matematika dari transformasi geometri tiga dimensi dan mendemonstrasikan transformasi pada fungsi primitif. Kemudian membuat bentuk tiga dimensi dari bentuk primitif dan transformasi geometri serta menggunakan komponen multimedia. Saya akan permudah ke semua ini ya. Tujuan ini adalah tujuan yang ada di RPS. Anda bisa mendownload RPS, membaca RPS di e-learning tadi. Kenapa saya tadi tanya Anda sudah punya akun e-learning atau belum? Materi atau bahan juga ada. Nah, dalam hal ini, saya akan permudah bahasanya menjadi begini. Yang pasti, ini kan ada teori, ada praktikum. Pada praktikum, Anda akan mengerjakan job sheet yang sifatnya sudah kita desain secara langkah. Artinya kalau Anda mengikuti job sheet, Anda mengikuti praktikum, UTS, itu Anda pasti dapat menyelesaikan hal-hal tadi. Anda akan punya aplikasi yang dapat mengimplementasikan hal-hal tadi. Pak, kalau saya ketinggalan gimana? Atau Pak, kalau saya tidak keburu gimana? Saya bilang tadi bahwa saya hanya punya timeline sampai UTS. Anda mengerjakannya kapan? Kondisi pandemi saat ini tidak bisa kita strict bahwa harus satu itu selesai, tidak. Saya lebih beli kelonggaran agar UTS beres dan Anda harus bisa selesaikan. Misalkan, Pak, minggu ini nggak beres, minggu depan boleh, saya masih kasih kelonggaran seperti itu. Jadi ketika praktikum, nanti saya akan bahas di kemudian hari, tetapi secara umum bahwa tujuannya Anda akan membuat aplikasi 2 dimensi sampai UTS, dan akan membuat aplikasi 3 dimensi sampai UAS. Seperti apa aplikasinya? Yang pasti akan memuat objek dasar dan transformasinya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti akan muncul pertanyaan ketika Anda sudah memulai sih ya sebetulnya. Nah, untuk mata kuliah ini, grafika komputer itu sudah ada di e-learning Polban. Bisa nanti dilihat. Dan mungkin kalau Anda sudah didaftarkan oleh pihak akademik, tentunya bisa langsung akses. RPS-nya juga yang saya bilang bisa diakses tadi. Pengajarnya ada 3. Saya sendiri, Yudi Widyasana. Kemudian nanti ada Pak Trisna Gelar sama Pak Rizky Solehudin. Gitu ya. Dari sisi konsep perkuliahannya seperti apa, itu bisa kita lihat di sana. Referensi yang digunakan di sini ada 8. Yang paling atas itu situs, karena Anda menggunakan situs tersebut, tapi ini masih tentatif tergantung dari nanti kan Anda akan berdiskusi juga dengan dosen praktikum, sehingga dosen praktikum yang akan menentukan kira-kira tadi ada komponen grafik apa yang digunakan. Yang satu sih standar, artinya bahwa tahun-tahun lalu sudah mengikuti, tapi ada kemungkinan berubah tergantung kondisi di lapangan yang ada. Karena ya kita tahu sama tahu bahwa ini masih pandemi dan ya kita lihat nanti lah. Tapi yang pasti secara umum yang ada yang kita gunakan sementara ini. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu sifatnya referensi. Ada referensi yang langsung bisa Anda pakai ketika Anda praktikum, tetapi ada yang sifatnya buku referensi yang mungkin Anda pakai juga ketika teori. Untuk kedua hal tersebut, tidak semua kita sediakan. Tapi minimal yang untuk dipakai dua-duanya kita akan sediakan buku PDF, buku elektronik. PDF-nya bisa di-download nanti di e-learning Polban. Jadi secara umum referensinya ini. Kemudian materi kuliah. Materi kuliah yang ada itu akan menggunakan akan ada penilaian tentang kuis, akan ada tugas baca dan eksplorasi, dan ada praktikum.
Kenapa materi ini, Pak? Kan ada teori, betul. Nah, untuk materi teori itu artinya itu secara umum Anda akan mengikuti apa yang ada seperti di e-learning. Kemudian dari hal tersebut kita akan dimungkinkan juga akan ada kuis, tugas baca dan eksplorasi dan praktikum. Dalam hal ini, selain mata kuliah teori tadi yang menggunakan referensi-referensi tersebut, ada juga hal-hal yang sifatnya kuis, tugas baca, eksplorasi, dan praktikum. Untuk lebih detailnya, nanti Anda bisa download di RPS dan Anda akan bisa lihat di sana. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk penilaian, di sini UAS 30%, UTS 30%, tugas dan praktikum 40%. Bobot penilaian seperti ini, banyak biasanya anak-anak banyak bertanya, Pak, kenapa UAS UTS-nya tidak sebesar mata kuliah lain, tugas praktikumnya kok besar? Sebelum ada pertanyaan itu saya coba jelaskan bahwa kami di komputer grafik menentukan bahwa UAS dan UTS sama dan tugas praktikum lebih besar, itu karena kami beranggapan bahwa kami tidak boleh menjudge atau menilai seseorang hanya dari satu kondisi. Dalam arti kata, UTS dan UAS kan hanya 1 hari. Sementara Anda ikut kuliah ini 1 semester. Yang banyak itu ya tugas dan praktikum. Jadi kami akan berusaha membuat lebih fair bahwa ketika Anda mengikuti mata kuliah ini, apa yang Anda ikuti itu mendapat poin lebih dibanding hanya penilaian 1 hari ketika UAS atau UTS. Mungkin kurang lebih seperti itu alasannya. Kemudian, kenapa sih Anda harus belajar komputer grafik? Apa saja sih yang menyebabkan Anda harus belajar komputer grafik? Dalam hal ini saya akan coba kemukakan, ini bahan awal sebelum kita memulai, bahwa komputer grafik itu punya faktor-faktor pendorong, yaitu industri film. Kenapa industri film menjadi faktor pendorong? Karena kualitas, budget, dan jadwal pengembangan penggunaan komputer grafik. Dalam arti kata begini, kualitas, karena kemajuan komputer grafik, maka kualitas animasi yang ada di film juga akan jadi lebih baik. Di saat editing segala sesuatunya manual dan segala sesuatunya berubah menjadi digital, maka komputer grafik memegang peranan. Sehingga dalam hal ini kualitas akan menjadi lebih baik. Ketika penggunaan komputer, penggunaan konsep digital, tentu saja itu akan mempengaruhi penjadwalan. Dalam arti kata, penjadwalan akan jadi lebih singkat, pengerjaan lebih singkat. Ketika pengerjaan lebih singkat, tentu saja mempengaruhi budget. Sehingga dari situ mendorong pengembangan penggunaan komputer grafik di dalam dunia film. Selain dunia film apa? Ada satu lagi, industri game. Industri game saat ini pasti banyak yang menggunakan teknologi terbaru. Dan industri game juga pasti akan memberikan dampak terhadap user experience dan user interface. Selain itu, sama persis seperti tadi di dunia film, efisiensi biaya. Jadi di saat dulu mungkin untuk membuat model itu perlu desain artis dan mengerjakannya lama, sekarang menggunakan grafik jauh lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Itu 2 faktor pendorong yang saya kemukakan di awal, tapi tentu saja ada yang lain. Nah, tugas baca untuk minggu depan. Faktor pendorongnya ada CAD. CAD itu Computer Aided Design dan Visualization. Jadi kalau misalkan saya coba ini ya, CAD itu yang ini, Visualization yang ini. CAD kira-kira dipakai kapan? Dipakai siapa? Mungkin untuk rekan-rekan Anda, ada mahasiswa mesin, mahasiswa aero mungkin yang mencoba merancang konstruksi pesawat, konstruksi mesin, itu menggunakan computer aided design, dan biasanya setelah di-render seperti grafik itu seperti ini. Yang di bawah, visualization siapa yang pakai? Ini banyak dipakai di misalkan dunia kedokteran, atau mungkin sekarang kan kita lagi ngetren ke arah AI, machine learning yang perlu visualization. Sebetulnya sifatnya itu semuanya data. Semuanya data. Nah, dari tugas baca ini, harapan saya satu, mulai ada pemahaman tentang posisi komputer grafik. Kenapa? Saya mau bicara bahwa tadi ada komputer grafik,
Kemudian ada image processing, dan ada computer vision. Semuanya sama, berkutat dengan grafik, tetapi yang membedakan adalah input dan outputnya. Ketika Anda tugas baca ini, kemudian setelah mendengar tadi paparan, mudah-mudahan Anda semua bisa mendapat gambaran kira-kira 1 semester ke depan belajar apa. Terima kasih. Sampai sini saya akan membuka diskusi. Jadi silahkan ada yang mau ditanyakan, kita mencoba berdiskusi. Ayo, silahkan. Halo. Atau mau yang saya nanya? Dari saya, Pak. Baik. Ini karena masih pengantar juga. Ya. Kalau tools yang bakal kita pakai selama 1 semester ke depan, apa ya, Pak? Oke. Ada yang lain? Kita tampung dulu ya. Ada yang lain nggak? Jadi Davi tadi bertanya seperti itu. Yang lain? Kalau nggak ada, saya coba jawab dulu ya. Jadi tools yang digunakan. Dalam hal ini saya akan mencoba menjabarkan dari saya coba dari sini ya. Davi, kedengaran kan? Ya, Pak. Jelas, Pak. Ini dan ini. Yang pasti sama itu satu, IDE. Kenapa IDE-nya pasti sama? Bahasa pemrogramannya pasti sama. Ya. Jadi kita menggunakan C atau C++, IDE-nya bakal sama. Yang membedakan apa sekarang? Tadi di sini ada komponen multimedia ya. Nah, di sini untuk 2 dimensi, ini kita menggunakan graph.h. Sementara yang ini bisa ada 2, bisa glut, atau library dimensi 3 lain yang disepakati. Dalam arti kata, defaultnya glut, atau kalau misalkan nanti ketika kalian berdiskusi dengan dosen praktikum, Pak, IDE-nya sekarang sudah mendukung yang ini, diperbolehkan atau tidak. Nah, dalam arti kata, kenapa kita buat general komponen multimedia? Untuk mengantisipasi hal tadi. Ketika Anda ingin menggunakan sesuatu yang lebih baru, selama itu komponen multimedia dan programmingnya sama, dalam arti kata secara konsep kan sama tadi. Akan ada transformasi, akan ada objek dasar. Selama menggunakan itu, biasanya diperbolehkan. Tapi defaultnya glut. Jadi kalau tools, IDE Anda menggunakan bahasa siapa? Mungkin bisa code block, bisa macam-macam. Selama dia support, IDE tidak kita batasi, selama dia untuk bahasa yang sama, C++, itu diperbolehkan. Tetapi yang akan kita lebih strict itu adalah ke komponen. Untuk 2 dimensi lebih ke graph.h, untuk ke minimal glut. Mungkin kurang lebih seperti itu. Davi, apakah cukup menjawab? Ya, terjawab, Pak. Yang lain mungkin? Mumpung masih ada waktu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Kais. Untuk konsep matematika dari 2 dimensi sama 3 dimensi, ada perbedaan nggak, Pak? Oke. 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita coba ganti slide untuk coret-coret ya. Nih, ini. 3 dimensi dan 2 dimensi. Saya kasih gambaran dulu sekarang ya.
Secara umum, di awal yang akan Anda pelajari itu kan lebih ke 2 dimensi nih, ada 2 dimensi. Matriks itu gini kan. Saya akan coba jelaskan mungkin seperti ini aja ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. 2 dimensi itu 2 kali 2. Minimum ya. Minimum. Untuk yang 3 dimensi, itu pasti minimum 3 kali 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Saya akan bicara bahwa ini minimum 2 kali 2 dan 3 kali 3. Kenapa? Nanti dalam prosesnya akan belajar bahwa ini menjadi umum dan mungkin lebih. Kenapa saya bicara ini pasti minimum 2 kali 2. Image 2 kali 2 yang Anda jangan lupa itu adalah layar Anda itu pasti bicaranya X, Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Layar Anda akan bicara 2 sistem koordinat tersebut. Jadi kenapa 2 dimensi matriksnya 2 kali 2? Karena yang diperhitungkan nanti di dalam rumusnya itu selalu matriks yang sifatnya akan memetakan sistem koordinat 2 dimensi. Ya. Sementara gimana ceritanya? Pak, ini 3 dimensi. Layar kita kan 2 dimensi juga. Kan layar kita nggak mungkin jadi keluar atau jadi ke dalam kan? Tetap 2 dimensi. Nah, gunanya 3 kali 3 itu adalah Anda agar bisa memodelkan. Memodelkan apa? Layar yang 2 dimensi tadi bisa dilihat seakan-akan seperti 3 dimensi. Kenapa? Ada pelajarannya tadi, ada proyeksi. Nah, ini nih yang 3 dimensi. Ada proyeksi. Ketika bicara proyeksi, Anda akan bisa melihat objek 3 dimensi di layar yang layar kan tadi mau Anda bicara tadi ada game ya. Ada game. Gamenya game 3 dimensi kan layar tetap 2 dimensi, tetapi bahwa objek itu akan seakan-akan terlihat seperti 3 dimensi. Nah, membuat seakan-akan itulah yang membutuhkan proyeksi dan pelajaran-pelajaran lain seperti kamera, image wrapping, texturing, lighting, dan lain-lain. Ketika Anda menggunakan ini, maka sudah tidak mungkin menggunakan matriks yang lama, butuh matriks baru, yaitu minimum 3 kali 3. Kenapa? Karena akan ada sumbu baru. Tadi ketika bicara ada X dan Y, untuk 3 dimensi, maka Anda akan butuh suatu sumbu virtual Z. Jadi untuk X, Y, Z telah, makanya minimum butuh 3 kali 3 matriks dibanding dengan 2 kali 2 ketika 2 dimensi. Sampai situ cukup? Yang tanya tadi siapa? Kais ya? Cukup paham, Mbak. Cukup paham. Oke, terbayang ya? Iya, terbayang. Oke, karena nanti lebih lanjutnya ketika Anda sudah mendapatkan materinya dan sudah praktikum, pasti jauh lebih paham. Ada yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, terima kasih atas kelasnya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa melanjutkan di praktikum tentang apa saja. Setelah ini Anda akan melakukan praktikum, yaitu setting environment. Kenapa setting environment? Sebelum masuk ke materi, persis seperti tadi pertanyaan Davi, kita mau ngapain sih? Kemudian toolsnya apa? Jadi pertemuan pertama praktikum pasti akan dilakukan setting environment. Dan jangan lupa, tadi saya ada tugas baca CAD dan visualization. Sehingga minggu depan kita akan bahas dulu faktor pendorong CAD apa, visualization apa. Dari situ kita akan berkembang ke arah teknologi yang digunakan. Karena apa? Perkembangan grafik ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Sehingga akan lebih runut tentang pemahaman Anda dari sisi teknologi sampai kenapa algoritma suatu itu bisa berjalan. Mungkin kalau lebih seperti itu, ini benar nggak ada pertanyaan? Halo? Kita sudahi saja ya. Terima kasih waktunya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.